Bab yang pertama atau hukum yang pertama dalam bab mim sukun yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bersama bahwa hukum yang pertama dalam bab mim sukun adalah hukum ikhfa, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, fal awwalul ikhfa'u qabla al-ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Maka hukum yang pertama dalam bab mim sukun adalah hukum ikhfa. Yang mana ikhfa ini mim sukun yang berada qabla al-ba. Ya, mim sukun yang berada sebelum huruf ba. Wasammihi syahwiyya, dan namakanlah dengan ikhfa syafawi lil qurra, ya, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama ahli qiraah. Nah, dan pada malam hari ini kita masuk pada keterangan yang disebutkan oleh Syekh Bilal hafizahullah ta'ala yang berkaitan dengan hukum ini. Tanbihun, ini beliau ingatkan di sini, hanya sekedar mengingatkan, tanbihun an kaifiyati nutqil ikhfa'i syafawi wal qalbi. Ya. Beliau ingatkan di sini bagaimana cara pengucapan ikhfa syafawi dan iqlab. Al-qalb itu sama dengan iqlab, dan hukum iqlab ini kita telah lewati bersama pada pembahasan nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan al-qalb atau iqlab ini hukum yang pertama, hukum yang ketiga dalam bab nun sukun dan tanwin. Beliau sebutkan hafizahullah ta'ala, hasala khilafun bainal mu'asirin fi kaifiyati nutqil mimil mukhfati 'indal ba, sawa'un kanat asliyah ay fil ikhfa'i syafawi au munqalibatan an nunin ay fil qalb. Ya. Kata beliau hafizahullah Syekh Bilal, telah terjadi perbedaan pendapat bainal mu'asirin, ya, di antara para ulama belakangan ini. Ya, di sini ulama yang diinginkan adalah para ulama ahli tajwid, ya. Para ulama ahli tajwid belakangan ini mereka ada silang pendapat dalam mengucapkan mim ikhfa, mim yang diikhfakan ketika bertemu dengan huruf ba. Ya, ketika bertemu dengan huruf ba. Apakah itu mim asli, yaitu mim asli pada hukum ikhfa, mim sukun ketemu ba, atau mim yang merupakan perubahan. Ya, mim yang merupakan perubahan dari nun sukun atau tanwin. Di hukum iqlab kan seperti itu, ya. Di hukum iqlab kita sudah bahas bahwa ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukunnya atau tanwinnya dirubah menjadi mim. Yang kita baca bukan lagi nun sukun, ya kan? Yang kita baca bukan lagi nun sukun, bukan lagi tanwin, tapi kita baca apa? Mim sukun. Nah, di sini yang dibahas oleh Syekh hafizahullah taala. Terjadi selang pendapat. Apakah sama cara membacanya atau bagaimana? Nah, kita lihat. Faqala bil furjah ba'du ajilla'il qurra'i min Misr wal qawlu bil itbaqi huwa ma 'alaihi jumhurul qurra' fil 'alamil islami wa bihi naqra'u wa nuqri'u wallahu a'lam. Ya. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, ada yang mengatakan
ketika membaca hukum ikhfa, sebagian para ahli qiraah dari Mesir itu mereka membacanya dengan furja. Furja itu dengan rongga, ya, tidak merapatkan bibir. Ya, ini pendapatnya para sebagian ulama ahli qiraah dari Mesir. Ya, mereka membaca hukum ikhfa itu atau iqlab ini dengan furja, dengan adanya rongga. Ini pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Fidahullah Ta'ala di sini, dan ini merupakan pendapatnya sebagian para ulama ahli qiraah dari Mesir atau ahli tajwid dari Mesir. Wal qawlu bil itbaq, dan sebagian lagi menyatakan cara membacanya ikhfa dan iqlab ini bil itbaq, dengan menyentuhkan bibir. Kalau tadi meronggakan bibir, ada rongga. Ya. Kemarin kita lihat contoh ikhfa ada di atas ya, ada di layar. Misalnya wa fi dzalikum balaun. Ya, kalau kita baca dengan furja berarti ada rongga. Bibir tidak rapat. Wa fi dzalikum balaum mir rabbikum azim. Wa fi dzalikum, tidak tertutup bibir. Nah, ini ada furja dan disaksikan oleh para yang melihatnya. Wa fi dzalikum, bibirnya tidak. Ini itbaq namanya. Ya, hanya menyentuhkan bibir. Kata beliau, huwa ma alaihi jumhurul qurra. Nah, ini yang disepakati oleh para jumhur ahli qiraah fil alamil islami, di dunia ini dari kalangan kaum muslimin. Nah, kata Syekh Fidahullah, wa bihi naqra'u. Nah, ini yang kita pakai, bacaan seperti ini yang kita pakai. Yang ketemu ba, maka dengan itbaq. Wa bihi naqra', ini yang kita pakai dalam bacaan. Wa nuqri'u, dan ini yang dibacakan oleh para guru-guru kami ketika dalam membaca hukum ikhfa dan iqlab itu. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Maka ini yang kita ambil, ikhwani fillah wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Ini yang kita ambil dalam membaca hukum ikhfa ini dan hukum iqlab itu, sebagaimana yang disebutkan oleh para jumhurul qurra. Ya, wa bihi naqra wa nuqri, wallahu a'lam. Kemudian beliau Asy-Syaikh hafizahullah bawakan perkataan Al-Imam As-Samannudi fi Tuhfatus Samannudiyah. Ini kitab Tuhfatus Samannudiyah berisi juga matannya hampir sama dengan Tuhfatul Atfal, hanya lebih banyak matannya. Ya. Kitabnya agak tebal ya daripada Tuhfatul Atfal atau daripada matan yang ditulis oleh Syekh Bilal hafizahullah. Ada berapa kitab, daripada kitab Tuhfatus Samannudi ini tebal sekali. Jadi kalau mau dibahas dalam pertemuan, saya kira kita ambil buku-buku yang ringkas seperti ini itu lebih bermanfaat insyaallah. Ya, karena sudah tercakup apa yang disebutkan di Tuhfa As-Samannudiyah. Oleh para ulama itu hanya menjadikan rujukan ketika masuk di pembahasan, seperti Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini, ketika masuk di pembahasan, mereka menukilkan kembali ke sana. Ya. Nah, beliau sebutkan bahwa, beliau ambilkan perkataannya di sini, wal kazzada' fil mimi haitsu takhtafi bal khiffal intibaqa ma'talattufi. Wal kazzada' fil mimi haitsu takhtafi. Wal kazza itu artinya al-kazzu, mengkerutkan bibir. Mengkerut bibir itu ketika kapan? Ketika kita membacanya sangat kuat. Iya.
Maka kata Syekh hafizahullah dalam menukilkan perkataan Al-Imam As-Samannudi rahimahullahu taala, wal kazzada, tinggalkan al-kazza itu. Tinggalkan al-kazza, mengkerutnya bibir. Haitsu tahtafi, ketika engkau membaca hukum ikhfa. Hukum ikhfa. Dalam iqlab sudah berubah menjadi mim, ya kan? Dalam iqlab sudah berubah menjadi mim, maka sama di sini beliau ingatkan. Wal kazza da' fil mim haitsu tahtafi. Ya. Tinggalkan mengkerutnya bibir pada mim ketika engkau membaca hukum ikhfa. Bal khiffal intibaqa, ya, akan tetapi khiffal intibaq, ringankan al intibaq. Intibaq menyentuhnya bibir dengan menyentuhnya bibir, ya, sama dengan itbaq itu tadi. Ringankan penyentuhan bibirnya. Ini yang biasa kita nukil, ya. Jangan sampai ditutup rapat sehingga terjadilah apa tadi? Al-kaz. Ya, para ulama terdahulu dari ulama ahli tajwid, ahli qiraah sudah mengingatkan al-kazza da al-kazza. Tinggalkan itu mengkerutnya bibir dalam mengucapkan hukum ikhfa. Bal khiffal intibaq, ringankan itbaqnya ma'talattufi, bersama dengan kelembutan. Nah, ini halus sekali, ya, cara membaca hukum ikhfa mim ketemu ba dan nusukan otan ketemu ba karena sudah berubah menjadi mim. Cara membacanya ini samain, ya, khiffal intibaq ma'talattufi. Sentuhkan bibir, ringankan sentuhannya, ma'talattufi dengan lembut. Nah, ini cara membaca hukum ikhfa dan iqlab yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala berdasarkan kesepakatan jumhurul qurra fil alamil islami. Baik, sekira jelas ya. Ini yang biasa ditanyakan sebagian ikhwan kita. Gimana cara membacanya Ustaz? Antara ikhfa dengan iqlab. Berarti sama? Iya sama. Karena iqlab sudah berubah. Hanya saja ketika menghukumi beda, ya kan? Ketika menyebutkan hukum beda. Kenapa? Karena asalnya, sebabnya, ya, sebab berbeda. Hukum iqlab pembahasan apa? Nun sukun dan tanwin, ya kan? Nah, itu sebabnya berbeda. Nun sukun dan tanwin. Sementara ikhfa syafawi pembahasan apa? Mim sukun. Jadi ada sebab nun sukun dan tanwin, ada sebab mim sukun. Tapi ketika cara membacanya, itu sama sebagaimana disebutkan oleh para jumhurul ulama fil alamil islami, dari ahli qiraah. Bil itbaq, yaitu dengan menyentuhkan bibir. Da'al kaz, tinggalkan mengkerutnya bibir. Saya contohkan misalnya, ya, kalau tadi ada furjah. Ini sebagian ulama ahli qiraah dari Mesir. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Ada furjah, tidak menyentuh bibir, ya kan? Ada rongga. Kalau al-kaz itu mengkerutkan bibir. Wa fi dzalikum rapat sekali bibirnya, sehingga mimnya jelas, ya kan? Mim jelas. Sementara di pembahasan mim sukun nanti akan datang insyaallah ada hukum izhar, jelasnya mim ketika membaca. Nah, sementara di sini bukan izhar tapi apa? Ikhfa, samar-samar, perpaduan antara mim dan ba. Nah, gimana caranya supaya samar? Ayo tadi, termasuk As-Samannudi menyebutkan ya, tinggalkan al-kaz, mengkerutnya bibir, supaya hasilnya samar, ya, seperti itu. Nah, kemudian beliau sebutkan ma talattufi,
atau hanya sekedar menyentuhkan khifal intibaq, ringankan penyentuhan bibir itu ma'talattufi, dan lembutkan sehingga betul-betul terjadi ikhfa ya dalam membaca hukum ikhfa ataupun hukum al-qalb itu tadi. Wa fi dzalikum hanya menyentuhnya bibir. Wa fi dzalikum bala wa fi dzalikum bala'um. Sama ketika mim. Ketika kita mengucapkan mim kan sentuhkan saja bibirnya. Begitu juga ba. Ba dengan ba. Sentuhkan bibir. Jangan sampai bibir itu mengkerut, jangan. Nah, ini dalam pengucapan hukum ikhfa dan hukum al-qalb. Ya, jadi bisa difahami ya cara membacanya? Sama atau beda? Sama. Cara membaca hukum ikhfa dan al-qalb itu sama, hanya dari sisi hukum ketika menghukumi. Kalau kita melihat membaca Al-Quran, nun sukun ketemu ba. Min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Hukum apa ini? Al-qalb atau iqlab. Wa fi dzalikum bala. Hukum apa ini? Ikhfa. Karena ada mim ketemu ba, ada nun sukun ketemu ba. Sama-sama ketemunya di ba. Kita di sini berbagai macam daerah ini, ya kan? Ada yang dari Goa, ada yang dari luar Makassar, ada yang dari ketemunya di JF. Dari Goa ketemu di JF. Dari Nusukun Tani ketemu di ba. Dari Mimsukun ketemu di ba. Kan sama ini. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman ya. Goa ketemu di JF. Dari Maros ketemu di JF. Dari luar Makassar ketemu di JF. Dari Makassar ketemu di JF. Itu sama-sama di huruf ba. Sama-sama di JF. Dihukumi kita semua dihukumi apa ini? Jamaah masjid JF. Gitu. Tapi untuk menghukumi orang, dari orang ini orang Goa, asalnya, sebabnya. Oh ini dari Nusukun Tanwin dihukumi iqlab. Oh ini dari Mim Sukun ketemu ba dihukumi ikhfa. Itu sebabnya. Oh ini orang Goa karena dari Goa. Oh ini orang Makassar karena dari Makassar. Tapi ketika berkumpul di sini, satu namanya, satu cara bacanya, jamaah JF. Seperti itu. Nah, baik, jadi ini penting sekali untuk dijadikan rujukan juga dari perkataan As-Samannudi rahimahullahu taala, untuk selalu diingat, wal kazzada' fil mim haitsu tahtafi bal khiffal intibaq ma' talattufi. Kembali ke sini ya cara membacanya. Baik, kita masuk di matan berikutnya. Kata Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, wathani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran wasammi idghaman saghiran ya fata. Wathani, dan yang kedua, idghamun, hukum yang kedua dalam bab mim sukun. Ini sama ya, kalau di bab nun sukun hukum yang kedua juga adalah idgham, hanya saja beda idghamnya. Kita lihat, wathani idghamun bimithliha ata. Dan yang kedua adalah hukum idgham. Idgham bimithliha ata. Mengidghamkan ke huruf yang datang yang semisal dengannya. Pembahasan kita pembahasan mim sukun. Yang datang yang semisal dengan mim sukun adalah huruf mim. Iya. Jadi kata Syekh rahimahullah, idghamum bimithliha. Masukkan ke huruf yang sama. Masukkan ke huruf yang datang yang sama dengan mim sukun itu. Yang sama dengan mim sukun ya huruf mim juga. Wasammi idghaman saghiran. Maka namakanlah dengan idgham saghir. Namakanlah dengan idgham saghir. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, maka nama hukumnya adalah idgham saghir.
Ya, idgham shaghir. Namakanlah dengan idgham shaghir wahai para pemuda. Ya. Wathani, kita lihat keterangan dari Syekh Bilal hafizahullah. Wathani ay al-hukmu tsani min ahkamil mimis sakinah. Ya, yang dimaksud dengan lafaz ats-tsani di sini adalah hukum yang kedua dari hukum mim sukun. Wa hudhifatil ya'u takhfifan, dihilangkan ya-nya itu untuk ringan dalam membacanya, meringankan dalam membaca. Ya, watsani idghamun. Ya, ringan dalam membaca ketika dihilangkan huruf ya-nya. Makanya beliau sebutkan wa hudhifatil ya'u takhfifan. Ya dihilangkan itu untuk peringanan, ya, keringanan dalam membaca. Idghamun. Idgham maksudnya lil mim, masukkan ke huruf mim bimithliha yang semisalnya, ai fi mimim mithliha, masukkan pada mim yang sama dengan mim itu. Ata ai waroda fil Quran, yang datang maksudnya yang ada di dalam Al-Quran. Mim sukun bertemu dengan mim yang ada di dalam Al-Quran, maka idgham, masukkan ke huruf mim itu cara membacanya. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah, wasammi ai wasammihi, dan namakanlah, ya, namakanlah dengan idghaman shaghiran. Wadzalika annal idghama minhu as-shaghiru wa minhu al-kabir. Nah, dari apa yang disebutkan oleh Al-Jamzuri di sini idghaman shaghiran, maka Syekh Bilal mengomentari bahwa dari pembahasan ini bahwasanya idgham itu ada idgham shaghir dan ada idgham kabir. Ada idgham shaghir dan ada idgham kabir. Kita lihat apa yang dimaksud dengan idgham shaghir dan apa yang dimaksud dengan idgham kabir. Kata Syekh hafizahullahu taala, fas-shaghiru ma qalla fihi al-amal bi ay yakuna al-awwalu minhuma ay minal mudghami wal mudghami fihi sakinan wa huwal aslu fi idghami hafsin. As-shaghir adalah ma qalla fihi al-amal. Ini yang dimaksud dengan shaghir ini. Kurangnya dalam berfungsi, al-amal, dalam beramal. Artinya tidak sempurna penggunaannya. Kita kalau mau bahasakan bebas mungkin seperti itu, ya, kita mengartikan bebas seperti itu. Yaitu maksudnya adalah bi ayyakunal awwalu minhuma, dari yang mim pertama, dari diantara dua mim itu, mim yang pertama minal mudghami, mim yang pertama dimasukkan, ya. Dan huruf yang dimasukkan itu adalah huruf sukun, dimasukkan ke huruf yang kedua, ya. Mim yang pertama yang sukun itu dimasukkan kepada mim yang kedua, ya. Artinya di sini adanya mim sukun. Kalau huruf pertamanya sukun dari huruf yang sama yaitu huruf mim, maka itu namanya shaghir. Ya. Jadi bahasa untuk lebih mudah difahami mungkin dikatakan shaghir karena huruf yang pertama sukun. Ini wal mudghami fihi sakinan. Huruf yang pertamanya sukun dan huruf yang dimasukkan ke huruf yang kedua itu adalah yang sukun itu. Nah, ini shaghir namanya. Sehingga dikatakan apa? Qalla fihil amal. Ya, sedikit fungsinya. Karena sukun, ya kan? Boleh dikata dia tidak terbaca. Yang terbaca mim yang mana? Mim yang pertama, mim yang kedua. Itu yang terbaca. Makanya dikatakan qalla fihil amal. Nah, kurang fungsinya. Yang langsung dibaca adalah huruf yang keduanya. Ya, huruf yang keduanya. Wa huwal aslu fi idghami hafsin, dan ini yang disepakati oleh jalur qiraah hafs. Ya, kalau ada mim yang pertama yang sukun maka dimasukkan ke mim yang kedua. Kan seakan-akan tidak ada fungsinya kan? Mim yang pertama nanti mim yang kedua dimasukkan ke mim yang kedua, di mim yang kedua baru terbaca. Ya.
terbaca karena sudah berharokat. Mim yang pertama sukun, tidak berharokat, tidak bisa dibaca. Ini yang disebut dengan as-shaghir namanya. Ya, ma qalla fihil amal. Nah, kemudian al-kabir, kebalikannya. Ya, dikatakan al-kabir wal kabiru ma kathura fihil amal. Kebalikannya tadi. Ya, bi yakuna al-awwalu minhuma ay minal mudghami wal mudghami fihi mutaharrikan. Yang dimasukkan itu huruf yang dimasukkan ke huruf yang kedua berharokat juga. Kalau tadi huruf yang dimasukkan ke huruf yang kedua sakinan dalam keadaan sukun. Nah, kalau ini sama-sama berharokat. Nah, kita lihat ay minal mudghami wal mudghami fihi mutaharrikan, sama-sama berharokat. Wa sayati mazidu idahin lahuma, dan akan datang tambahan penjelasan daripada dua hukum ini, yaitu as-shaghir dan al-kabir. Idzan kata beliau, jadi fahadzal idghamu yusammal idgham syafawiyya. Idgham ini dinamakan dengan idgham syafawi. Idgham syafawi lil mim. Dinamakan dengan idgham syafawi. Ya, kemudian wa yusamma dinamakan juga dengan idghama mithlaini shaghiran. Dinamakan juga dengan idgham mithlain shaghir. Fatasmiyatuhu bil mithlaini, kemudian penamaannya dinamakan dengan al mithlain littihadihima makhrajan wa sifatan. Nah, dinamakan dengan mithlain karena satunya makhraj dan sifat. Itu penamaan mithlain. Dinamakan dengan mithlain karena sama sifatnya, sama makhrajnya, atau sama makhrajnya, sama sifatnya. Littihadihima, bersatunya makhraj dan sifat. Ya, bersatunya makhraj dan sifat. Artinya sama. Mim dengan mim, ya kan? Sama makhrajnya, sama sifatnya. Kalau sama sifat itu dikatakan sama sifat berarti sama makhrajnya, ya. Tapi kalau dikatakan sama makhraj belum tentu sama sifatnya. Ya. Kalau dikatakan sama makhrajnya belum tentu sama sifatnya. Ba dengan mim, mim dengan ba, sama makhrajnya, tapi beda sifatnya. Ya, sama kita manusia, bersaudara. Ya kan? Makhraj sama, uminya sama misalnya. Tapi kakak dengan adik tidak sama sifatnya. Iya, yang kakak penyabar, yang adik suka marah-marah. Nah, itu orang. Sama dengan huruf. Makhraj sama tapi sifat belum tentu sama. Nah, tapi kalau dikatakan sama makhraj, sama sifat, ya, kalau dikatakan sama sifat berarti makhrajnya pasti sama. Nah, jadi dikatakan dengan al-mithlain fatasmiyatuhu bil mithlain littihadihima makhrajan wa sifatan. Dikatakan mithlain karena satunya makhraj dan sifat. Was-shaghiri lima marra qabl. Adapun dinamakan dengan as-shaghir, ya, kan dinamakan dengan as-shaghir telah lewat, ya. Telah lewat barusan pengertiannya. Apa tadi dikatakan shaghir? Huruf yang pertamanya sukun. Dari dua huruf yang sama itu, ya, dari dua huruf yang sama sifat, sama makhraj, sama sifat, yang pertamanya sukun, yang keduanya saya ulangi, dikatakan dengan as-shaghir dari dua huruf yang sama makhraj dan sifat, itu yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Nah, itu namanya shaghir. Terus dikatakan dengan kabir, apa tadi? Sama-sama berharokat. Yang pertamanya berharokat, yang keduanya berharokat. Tetap mim dengan mim, tapi mim yang pertama berharokat, mim yang kedua juga berharokat. Ini dinamakan dengan kabir. Kalau shaghir, mim yang pertamanya sukun, mim yang keduanya berharokat. Kemudian mithlain sama-sama makhraj dan sifatnya. Mim dengan mim sama makhraj dan sifatnya. Nah,
Kita lihat contohnya. Jadi kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya fata ay ya man yahsulu minhul jiddu fil ilmi wal amal. Oh, ternyata fata luar biasa artinya ya. Ya. Kalau kita artikan fata ya pemuda. Tapi ternyata di sini maknanya luar biasa ini. Ya, ketika digandengkan dengan pemuda, para pemuda yang mempelajari ilmu, maka pemuda yang mempelajari ilmu ini maksudnya. Ya. Beda pemuda secara umum. Ya, pemuda secara umum ya anak muda. Tapi kalau pemuda dalam menuntut ilmu, para pemuda dalam menuntut ilmu, maka ya fata di situ maksudnya adalah ya man yahsulu minhul jiddu fil ilmi wal amal. Yaitu siapa saja yang betul-betul bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, itu pemuda di situ. Ya, siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka itu namanya pemuda. Ya, pemuda dalam menuntut ilmu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Fatudghamul mimus sakinatu in jaa ba'daha mimun mithluha. Maka kalau terjadi seperti ini, ada mim sukun, kemudian bertemu dengan mim yang berharokat, maka masukkan. Ya, fatudghamul mim. Ya, mim dimasukkan, mim yang sukun itu dimasukkan ke mim yang setelahnya kalau dua huruf ini bertemu. Kita lihat contohnya nahwu. Falamma ja'ahum ma. Ja'ahum mim sukun. Ma berharokat. Maka mim yang pertama pada lafadz ja'ahum itu masukkan tudghamu. Ya. Tudghamul mimus sakinatu in ja'a ba'daha mim mithluha. Ya. In ja'a ba'daha mimun mithluha. Mim sukun dimasukkan ke mim yang datang setelahnya, mim yang semisal yang datang setelahnya. Ya, maka dimasukkan ke huruf ma itu tadi. Falamma ja'ahum ma 'arafu, falamma ja'ahum ma 'arafu. Masukkan ya. Hanya di sini tidak ada penyebutan cara membaca. Ya. Hanya disebutkan dimasukkan saja. Dimasukkan cara membacanya. Iya. Jadi masukkan kemudian ada gunnah di situ. Ya, masuk dan digunnah, ditahan. Ya, jangan langsung dibaca. Jadi jangan langsung dibaca falamma ja'ahum ma 'arafu. Tidak, tapi ditahan dulu. Falamma ja'ahum ma 'arafu. Ditahan mimnya. Masukkan mim yang pertama yang sukun ke mim yang kedua, kemudian ditahan. Jadi bukan cuma sekedar memasukkan saja. Nah, baik, ini cara membaca hukum ikhfa, hukum idgham apa tadi? Idgham mithlain shaghir atau idgham syafawi. Ya. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan mim, penamaannya adalah idgham mithlain shaghir atau idgham syafawi. Ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Baik, dengan demikian selesai untuk hukum mim sukun yang bertemu dengan mim. Kita baca dulu ya contohnya. Yang pertama mungkin kita praktek dulu tadi untuk hukum disebutkan oleh beliau di tanbih. Ya, di tanbih mim ketemu ba. Contoh-contohnya ini pada pertemuan yang lalu ya, hanya kita masuk di tanbih. Olehnya itu setelah kita membaca tanbih ini kita samakan cara membacanya. Ya.
Wa fi dzalikum bala. Silakan. Ya, jadi sentuhkan saja bibirnya. Ya, jangan ditutup rapat, jangan sampai mengkerut. Yang diingatkan oleh As-Samanudi tadi. Fahkum bainahum minhum ba'd. Baik. Berikutnya kita masuk di idgham mutamathilain. Mim ketemu mim. Ya, kita masukkan mim yang pertama ke mim yang kedua, kemudian ditahan. Falamma ja'ahum ma 'arafu walakum ma kasabtum lahum ma yasha'un. Ya, kita bacanya di situ untuk mat setelahnya hamzah dalam satu kata akan datang di hukum al-mudud. Kita baca 6 harokat ya. Kita baca panjang 6 harokat, pendeknya 4 harokat. Mat wajib, muttasil. Kemudian setelahnya ada wawu, wawu sukun semia dhammah. Ini berlaku hukum juga. Mat adid sukun, hanya ada pilihan. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 harokat. Kalau mau hemat nafas ya boleh dibaca 2. Ya boleh dibaca 2. Tapi kalau mau baca tartil maka boleh dibaca 6 harokat. Ketika kita membaca hamzah karena keadaannya di situ dhammah, monyongkan bibirnya. Ya, kita monyongkan bibir dan durasinya agak lama kalau kita mau ambil yang 4 harokat, monyongnya bibir berarti agak lama. Ya. Begitu masuk di nun dan kita akan berhenti di nun, bibir yang monyong tadi dikembalikan. Ya. Karena huruf nun ini huruf tipis. Ya. Jadi jangan berhenti di huruf nun, nunnya dalam keadaan monyong bibir. Jangan. Ya. Saya contohkan misalnya dalam keadaan monyong ya. Lahum ma yasha'un. Masih monyong bibir. Ya, ini masih monyong bibirnya. Lepaskan. Kalau kita masih dalam tetap monyong bibir, maka nun ini akan terbaca tebal. Sementara huruf nun harful istifal, huruf tipis. Lahum ma yasha'un. Jadi tipis. Lahum ma yasha'un. Seperti itu. Jadi tetap tipis huruf nun. Dan ini banyak ya, banyak di surah hukum huruf khususnya di hukum-hukum mad adid lis sukun yang waw sukun sunya dhammah. Ya, di huruf dhammah. Amma yatasaalun. Yatasaalun. Nah, ini masih monyong, ya kan? Yatasaalun. Dan nun kedengaran tebal. Supaya tipis itu tadi. Kembalikan ke makhrajnya. Yatasaalun. Ya, bisa ya? Seperti itu cara membacanya.
lahum ma yasha'un. Silakan. Ya, lepas bibir yang monyong agar tetap tipis huruf nunnya. Baik, selesai hukum idgham mutamathilain, shagir atau idgham mithlain, shagir atau idgham syafawi. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Untuk pembahasan berikutnya, hukum yang ketiga dalam bab ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.